Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang sedang menghampirimu, 4 tanda lain bisa dialami. Beberapa orang meyakini telapak tangan kiri yang gatal atau berkedut berarti uang akan datang. Sedangkan telapak kanan yang gatal berarti Anda akan kehilangan uang. Tetapi ada yang meyakini ini dengan kiri dan kanan yang terbalik. Anggapannya adalah tangan kiri untuk menerima dan tangan kanan untuk memberi. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Diyakini sebagai sinyal keberuntungan dalam arti khusus adalah uang. Tampaknya tanda ini sering dialami oleh sebagian besar orang. Kalau tidak rasa gatal, bisa juga mungkin berkedut, biasanya di telapak tangan kiri. Ada yang meyakini kalau ini terjadi, uang sedang dalam perjalanan. Banyak yang pernah mengalami ini sebelum uang benar-benar akhirnya muncul. Kemudian denging di telinga, tiba-tiba keras dan yang hanya berlangsung sesaat seringkali merupakan cara untuk mendapat perhatian Anda. Biasanya dari roh pemandu atau malaikat, yang menyuruh Anda untuk memperhatikan. Biasanya ini adalah peringatan, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang positif. Ini yang biasanya terkait dengan peluang, uang, dan semacamnya. Baiklah, tanda semacam ini mungkin terlalu umum ya, dan sudah biasa. Bahkan untuk orang yang tidak pernah mempelajari hukum tarik-menarik sekalipun. Mungkin kita perlu memperhatikan tanda-tanda lainnya jika uang sedang dalam perjalanan menuju Anda. Perasaan positif yang spontan. Perasaan positif di sini bisa semangat, antusias, bahagia. Bukan sesuatu yang disengajakan seperti membayangkan uang kemudian muncul respon perasaan yang positif tentang uang. Walaupun hal semacam itu bisa juga menunjukkan emosi yang sehat terkait kekayaan dan uang. Di sini Anda tidak memikirkan tentang uang sepanjang waktu, tetapi ada suatu saat di mana Anda tiba-tiba dipenuhi perasaan syukur tanpa sebab, dan merasa betapa hidup Anda sangat diberkati, tidak ada pikiran atau perasaan tertentu sebelumnya. Ini terjadi begitu saja. Anda begitu tenggelam dalam rasa syukur untuk hal-hal yang sudah Anda terima di dalam kehidupan ini. Semua kesempatan, hal-hal yang dialami, orang-orang, atas semua cinta yang Anda alami, Anda begitu dibanjiri dengan rasa syukur. Ada yang meyakini bahwa ini tanda malaikat. Salah satu cara untuk memberitahu bahwa mereka bersama Anda dan Anda tidak sendirian. Malaikat bisa menggunakan apa yang ada menjadi bagian dari kehidupan Anda sehari-hari sebagai tanda. Sesuatu yang mau tidak mau Anda mulai perhatikan. Kemudian, tiba-tiba Anda tidak lagi merasa stres dalam kondisi keuangan. Ini menunjukkan adanya perubahan di tingkat bawah sadar Anda, yakni vibrasi sudah mengalami pergeseran menjadi lebih positif. Pola pikir uang adalah salah satu kunci manifestasi uang. Tetapi kebanyakan orang yang berjuang dengan uang juga memiliki pola pikir kemiskinan. Mereka lebih fokus pada kekurangan daripada kelimpahan mereka. Tapi tentu saja, apa yang Anda fokuskan selalu berkembang. Jadi berfokus pada apa yang tidak Anda miliki hanya akan membawa lebih banyak hal itu kepada Anda. Tetapi jika pola pikir uang Anda berada di tempat yang tepat, Anda tiba-tiba terbebas dari semua kekhawatiran itu. Tidak khawatir tentang dari mana uang itu berasal, Anda hanya percaya bahwa itu akan muncul. Anda berfokus untuk menciptakan lebih banyak lagi pemasukan sambil tetap menjaga pengeluaran yang wajar. Serangga bertamu ke rumah. Tentu sebagian besar dari kita mungkin tidak ingin menemukan serangga di rumah. Tetapi serangga coklat atau hitam, terutama jenis belalang dan laba-laba, adalah simbol keberuntungan yang akan datang. Tampaknya kemunculan laba-laba besar di dalam rumah sudah menjadi semacam pola atau kebiasaan di dalam keluarga kami, yang ada hubungannya dengan rezeki yang akan datang.
Karena tanda ini selalu muncul berulang lagi dan lagi, inilah peristiwa kebetulan yang memiliki makna dari peristiwa luar dan dalam yang tidak terhubung secara sebab akibat. Ini peristiwa yang terhubung satu sama lain, tetapi bukan karena sebab akibat, tetapi dengan semacam makna. Inilah tanda kebetulan atau sinkronisitas yang dikirim alam, yang kemudian, mau tidak mau kami mulai memperhatikannya. Peluang-peluang baru terbuka. Ketika Anda selaras dengan frekuensi uang, Anda akan mulai melihat semakin banyak peluang menghampiri Anda. Peluang-peluang sering kali dikirim untuk memperjelas jalan yang perlu Anda lalui untuk mengarah ke tujuan. Terserah Anda untuk menyikapinya peluang-peluang baru yang muncul ini seperti apa. Apakah Anda cukup berani untuk mencobanya dan melihat ke arah mana peluang ini akan membawa Anda? Ini mungkin bisa berupa pekerjaan sampingan, menang undian atau menang suatu perlombaan, atau bahkan mungkin peluang di tempat kerja apapun yang akan menghasilkan lebih banyak uang buat Anda. Seolah-olah alam semesta mencoba memberi Anda dorongan melalui kebetulan-kebetulan ini. Peluang-peluang bermunculan dan menghampiri Anda bisa dalam arti bentuk rezeki yang lain yang mungkin tidak terkait dengan uang secara langsung, seperti peluang untuk bepergian ke suatu tempat atau peluang mencari teman baru. Percayalah bahwa jalan baru ini terbuka karena suatu alasan. Ini terjadi karena Anda sudah meniatkan untuk mewujudkan uang dan menarik lebih banyak kemungkinan-kemungkinan untuk menghasilkan uang dalam hidup. Mengalami kendala. Yang terakhir ini salah satu tanda yang paling tidak diinginkan oleh kebanyakan orang, termasuk saya. Bahwa uang sedang dalam perjalanan menuju kita adalah saat mulai mengalami kendala. Yang pernah saya alami adalah lepasnya peluang atau order dari satu klien karena sesuatu hal yang ternyata tergantikan dengan order yang nilainya lebih besar di kemudian hari. Atau belum menemukan suatu kesepakatan kerjasama bisnis dengan orang-orang tertentu, yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk melepaskan dan merelakannya agar sesuatu yang lebih baik bisa muncul kemudian. Kita semua pasti pernah menghadapi kendala dan tantangan dalam hidup. Tidak membeda-bedakan siapa yang mendapatkannya. Bahkan kita merasa ingin menyerah karena hambatan ini. Ya, walaupun kita tidak menginginkan ini, termasuk saya, biasanya kita bisa belajar dari setiap tantangan dan tumbuh menjadi lebih kuat setelah itu. Hal yang sama berlaku dalam memperbaiki kondisi keuangan, bisnis, atau apapun. Kadang-kadang Anda akan menghadapi beberapa kesulitan sepanjang jalan, tetapi dengan tetap bertahan melalui rintangan, ini akan membuat tekad Anda menjadi lebih kuat, tujuan dan impian Anda menjadi nyata. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-180 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.